True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Shalom, selamat hari Natal kepada semua keluarga dari Voice of Life, dan selamat menyongsong tahun yang baru. Saya percaya bahwa kita ada dalam kasih sayang dan anugerah Tuhan sampai pada detik hari ini. Tanpa berpanjang lebar, diberi tema, baru kali ini temanya agak susah memang. Natal saya mengerti, sebab Natal bagi saya, Pak Guana berkali-kali bahwa Natal adalah visitasi kehadiran sorga di muka bumi, dan saya percaya itulah yang terjadi. Natal adalah tempat, satu momen di mana sorga benar-benar menyatu dengan bumi. Sebab dia lahir, dia ada, dia hadir. Yang datang bukan hanya seorang bayi, tapi raja di atas segala raja. Dan saya percaya ini, bahwa ketika raja datang, kerajaannya juga datang. Ketika raja itu hadir, maka kerajaannya juga hadir. Ini kita punya banyak kursi, semua akan disebut kursi. Tetapi apabila hari ini datang seorang raja dan dia duduk di salah satu kursi tertentu, maka kursi itu bukan lagi kursi, tapi kursi itu adalah tahta. Sebab di dalam raja ada otoritas yang dia bawa beserta dengan seluruh kerajaannya. Kerajaan bicara tentang raja. Inti dari kerajaan adalah raja itu sendiri. Sebab itu kita percaya bahwa ketika Yesus datang, raja itu datang, bahwa kehadiran kerajaan itu ada di muka bumi. Dan konsep kehadiran kerajaan sorga di muka bumi bukanlah konsep yang asing. Kepada teman-teman yang sudah berhasil menyelesaikan kingdom paradigm, selamat. Dan Anda mengerti sekarang bahwa memang sejak dari semula, sejak dari awal, sejak dari Kejadian pasal 1, Tuhan memang punya rencana menciptakan muka bumi supaya dia bisa hadir di muka bumi. Jadi sejak dari awal, kerajaan itu akan datang dan harus datang. Tuhan punya kerinduan untuk dwell, untuk berdiam di muka bumi. Sebab bumi akan menjadi tahtanya, tumpuan kakinya. Saya percaya bahwa dia punya kerinduan itu. Nah, waktu saya mengajar tentang Finding the Lost Eden, bagi yang tidak mengerti, selamat mengikuti, masih ada sisi berikutnya. Selamat mengikuti Kingdom Paradigm berikutnya. Saya masih ngajar, Pak. Guyonan. Kingdom Paradigm, saya mengajar pada Anda tentang mencari Eden yang hilang. Dan saya berkata bahwa ketika mencari Eden yang hilang, berarti manusia mencari Eden. Dan Eden ditemukan dalam dua tempat menurut saya. Satu, Eden yang hilang mereka temukan di atas Gunung Sinai. Ketika mereka keluar dari Mesir, mau menuju tanah Kanaan, mereka sampai di padang gurun, terutama di Gunung Sinai. Dan Gunung Sinai menurut saya adalah tujuan terutama mengapa Tuhan membuat mereka keluar dari Mesir. Sebab berkali-kali Tuhan berkata kepada Musa, bilang sama Firaun, biarkan umatku pergi supaya mereka bisa beribadah kepadaku di padang gurun. Dia tidak pernah berkata, biarkan umatku pergi supaya mereka bisa tinggal di Kanaan. Dia tidak pernah bilang itu. Dia berkata bahwa biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah padaku di padang gurun. Di mana lokasi tepatnya mereka beribadah di padang gurun? Sama-sama bilang Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah momen yang sangat penting, bahkan tujuan terutama mengapa Tuhan membuat Israel keluar dari Mesir. Kanaan hanyalah hasil dari perjumpaan dengan Tuhan. Sama-sama bilang Kanaan hanyalah hasil dari sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka menemukan Tuhan, mereka menemukan diri sendiri. Pak Guana sudah mengajarkan bahwa mereka harus menemukan habitat. Dan habitat mereka Tuhan sediakan di Kanaan. Oleh sebab itu, Gunung Sinai menjadi penting. Tetapi Eden kedua bagi orang Israel menurut saya adalah Kanaan itu sendiri. Terutama sebuah kota yang bernama Yerusalem. Dan menariknya kota ini dibangun di atas sebuah bukit atau sebuah gunung yang disebut sebagai gunung, ada yang tahu? Gunung, kelihatannya harus diulang. Kingdom Paradigm. Yerusalem dibangun di sebuah bukit yang disebut gunung. Ada satu bukit khusus terutama.
di mana bait suci itu berdiri, itulah pusat dari seluruh Yerusalem. Dan dia disebut sebagai Gunung Sion. Sama-sama bilang Gunung Sion. Dan Anda lihat bahwa dua gunung ini punya hubungan yang sangat erat. Eden itu hadir pada dua puncak ini. Puncak Gunung Sinai, kemudian dibawa pergi, dan waktu mereka masuk di Kanaan, dia menetap dan tinggal di Gunung Sion, di bait suci, di mana Yerusalem berada. Nah, ini yang saya percaya. Dua gunung ini bicara tentang Eden. Dan dua gunung ini bicara tentang hadirat Tuhan yang luar biasa. Dua gunung ini sangat penting. Bahkan kenapa saya yakin dua gunung ini punya hubungan yang sangat erat. Sebab dua gunung ini dalam Alkitab punya nama yang sama. Sebutan yang sama tepatnya. Mereka dua disebut sebagai Gunung Allah. Sinai disebut Gunung Allah. Tetapi Sion juga. Kemudian hari ketika berdiri kerajaan yang bernama Israel, tiba-tiba para nabi mulai menyebut Sion sebagai Gunung Allah. Anda lihat ada sebuah hubungan. Nah, dua gunung ini adalah dua gunung yang berbeda, tetapi punya sebutan yang sama. Seakan-akan, ini menurut tafsiran saya, seakan-akan hadirat Tuhan yang ada di Gunung Sinai dibawa pindah dan ditaruh di satu tempat yang disebut Sion. Apa perbedaan Sinai dan Sion? Ini saya sampaikan pada Anda. Sinai, menurut saya, tabernakel yang lahir dari Sinai adalah the tabernacle of isolation. Tabernakel yang lahir dari Sinai adalah tabernakel sebuah isolasi. Bahkan coba Anda lihat Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 21. Saya selesai sampaikan ini, tugas saya selesai. Ibrani 12 ayat 18 sampai 21. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Kamu tidak datang pada gunung yang bisa disentuh. Gunung apa itu? Dan perhatikan, dia tidak sebut namanya, tapi perhatikan tanda-tandanya. Api yang menyala-nyala. Ada gunung dan api yang menyala-nyala. Kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada. Ada satu gunung, di situ ada api, bukan hanya ada api, di situ ada kegelapan, ada kabut yang gelap, di situ ada kekelaman, di situ ada angin badai, di situ ada suara seperti bunyi sangkakala. Dan waktu orang Israel mendengar itu, mereka memohon di gunung itu supaya suara itu tidak berbicara dengan mereka. Ada yang tahu itu gunung mana? Gunung Sinai. Kemudian dia berkata, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan, dia berkata, jika binatang pun yang menyentuh gunung, dia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Dia bicara tentang satu gunung, di mana binatang pun tidak bisa datang. Sebab kalau dia datang tanpa sengaja, dia akan mati. Ini adalah gunung yang penuh dengan hadirat Tuhan, dengan penuh kekudusan, tetapi gunung yang sulit disentuh. Dan produk dari gunung yang sangat sukar untuk disentuh. Bahkan sebenarnya bukan gunung yang bisa disentuh. Sebab siapa yang menyentuhnya akan mati. Gunung ini menghasilkan sebuah produk tabernakel yang disebut tabernakel Musa. Dan alhasil dari tabernakel Musa, tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam tabernakel ini, ruang maha kudus, kecuali satu orang. Siapa? Imam besar. Jadi satu gunung yang begitu kudus, penuh dengan hadirat Tuhan. Tapi di satu sisi, satu gunung yang tidak bisa disentuh oleh siapapun juga, kecuali imam besar. Tapi lihat ayat 22. Jadi selesai ayat 21, perhatikan ayat 22. Tiba-tiba penulis Ibrani berkata, tetapi kamu sudah datang ke Sion. Gunung Sion. Ke kota Allah yang hidup. Yerusalem surgawi. Dan kepada beribu-ribu malaikat. Perhatikan sama-sama. 1, 2, 3. Suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, sama-sama apa? Pengantara perjanjian yang baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Dia bicara satu kali tentang ini yang saya percaya, Gunung Sinai, gunung yang tidak bisa disentuh, bahkan binatang
bilang kalau secara tidak sengaja masuk kepada batas gunung itu mereka akan mati. Dia bilang suatu gunung yang penuh dengan api, kegelapan, kekelaman, angin badai, dan yang tidak bisa disentuh. Tiba-tiba dia berkata, tetapi kamu tidak datang pada gunung itu, kamu datang kepada gunung bukit apa? Sion. Dan dia berkata, perbedaan, lihat kontras antara Sion dan Sinai. Dia berkata, Sion kemudian menjadi kota Allah yang hidup. Kemudian dia berkata, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, sama-sama 1, 2, 3, suatu kumpulan yang meriah. Anda bayangkan, ada gunung Sinai, satu gunung yang penuh dengan kesunyian. Sebab di situ ada kekudusan Tuhan yang besar, satu hadirat Tuhan yang besar, dan tidak ada orang yang bisa menyentuhnya kecuali Imam Besar Agung. Kemudian dia berkata, kamu tidak datang pada gunung itu, tapi kamu datang pada gunung kedua, yaitu gunung Sion, Bukit Sion. Dan kontras dari gunung Sinai, Bukit Sion justru penuh dengan kumpulan yang besar. Ini yang saya percaya. Dari Musa, Tuhan berjalan terus sampai pada Daud. Tetapi perbedaannya progresif yang Tuhan buat adalah di Musa ada banyak orang tidak tahan untuk datang pada gunung Allah yang kudus. Itu sebabnya ini yang saya percaya, Tuhan bertabernakel dengan orang Israel. Kenapa dia bertabernakel dengan orang Israel? Dia berjalan bersama-sama dengan orang Israel. Dia membangun kedekatan dengan orang Israel supaya ketika mereka masuk tanah Kanaan, mereka punya bukan Tuhan yang menakutkan, tetapi mereka punya Tuhan yang bisa didekati. Dan produk dari Bukit Sion lahir yang kita sebut sebagai Pondok Daud. Pondok Daud adalah tabernakel Musa, hanya ruang maha kudusnya dikeluarkan oleh Daud. Sehingga di tabernakel hanya tersisa halaman dan ruang kudus. Ruang maha kudusnya dikeluarkan Daud dan dibuat jadi pondok Daud. Dan di ruang maha kudus itu ada para penyembah yang menyembah 1 kali 24 jam. Bukan hanya imam besar, tetapi all the worshiper sekarang ada di situ. Ini yang saya percaya. Yesus datang bukan mengembalikan tabernakel Musa. Yesus datang untuk memulihkan pondok Daud. Yesus datang bukan untuk membuat kita kembali ke Sinai, the Mount of Isolation, the Tabernacle of Isolation. No, tapi saya percaya Natal Yesus datang supaya dia bangun Bukit Sion, the Tabernacle, the Temple of Joy and Celebration. Itu sebabnya waktu Yesus lahir, muncullah kumpulan malaikat besar. Ibrani 12. Ibrani 12:22 terjadi waktu Yesus lahir. Dan malaikat itu berkata begini, jangan takut, sebab hari ini aku membawa kesukaan besar. Satu berita sukacita, kesukaan besar untuk segala, ada yang hafal? Nations. Dia tidak bicara untuk Israel. Dia tidak bicara untuk kasta para imam. Tapi dia berkata, Yesus datang sebagai Kristus juru selamat dan Tuhan. Bukan untuk Israel. Tetapi dia berkata akan menjadi berita sukacita untuk semua orang, semua bangsa. Berarti apa yang dia pulihkan, Sinai atau Sion? Ini yang saya percaya, dia memulihkan Sion. Dia sementara memulihkan Sion. Itu sebabnya ini adalah hasil dari nubuatan para nabi-nabi zaman dulu. Ketika kerajaan Daud menjadi hancur, tiba-tiba para nabi berkata akan muncul from the house of David, dari rumah Daud, seorang raja. Dan ingat, kerinduan Daud bukan membangun rumahnya. Kerinduan Daud adalah membangun temple of God. Dan dia berkata, karena engkau rindu membangun tempelku, aku akan bangun rumahmu.
aku jamin satu hal, dari keturunanmu akan lahir satu orang yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Dan saya percaya itulah Yesus. Kesukaan besar. Dia sementara membawa kita bukan pada perjanjian yang lama Sinai, tapi dia sementara membawa kita pada perjanjian yang baru di Gunung Sion. Untuk siapa? For all nation. Untuk semua bangsa. Makanya saya percaya semakin Anda mengerti teologi kingdom, semakin Anda mengerti paradigma kingdom, maka Anda akan semakin mengerti bahwa penginjilan dalam arti seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, selebar-lebarnya menjadi tujuan mengapa kita ada di muka bumi. Supaya kita melihat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa itu Tuhan? Arti Tuhan berarti Raja. Dialah Raja. Dan Yesus datang. Awalnya dia Raja Israel, tapi dia akan jadi Raja atas segala raja, semua bangsa. Sebab kabar baiknya untuk semua orang. Dan kita adalah umat pilihan yang dia ambil dari bangsa lain. Dan hari ini goyim, dan kita dimasukkan, kita dijadikan satu dan menjadi umat pilihannya bersama-sama dengan umat kesukaannya. Kitalah Israelnya dia. Sebab kesukaan itu bukan hanya untuk satu kelompok orang, tetapi untuk semua. Selamat masuk dalam kerajaan sorga. Selamat bertanding dalam kerajaan sorga. Pak Guada berkata semua warga negara kerajaan sorga adalah tentara-tentara yang terlatih. Selamat berjuang. Selamat untuk berperang. Selamat untuk menginvasi kerajaan sorga di muka bumi. Slogan kita cuma satu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amin. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Apa itu Natal? Natal seperti tadi saya lanjutkan, saya coba frame satu angle-nya. Sebuah puncak kunjungan sorga ke bumi atas umat manusia. Nah, apa perbedaannya perjanjian lama? Tuhan sejak semula dia berkunjung, tetapi jalan pintu masuk itu belum terbuka. Kenapa? Karena kasih Allah itu menyatu dengan kekudusan dan keadilan. Itulah sebabnya Yesus tidak membawa kasih Allah, tetapi membawa kasih karunia. Kasih karunia adalah bentuk kasih yang menembus batas. Kenapa? Karena dia membayar tuntutan keadilan dan kekudusan sorga. Sehingga kerinduan sorga untuk berkunjung ke bumi, berdiam sehingga di bumi seperti di sorga, itu boleh tergenapi. Natal sebuah berita bahwa sorga tidak semisterius yang kita pikir. Allah tidak tersembunyi dan sebuah gambaran yang tidak lagi tidak terjangkau. Sebab Allah telah menjadi manusia. Ada banyak misi yang tapi saya ingin ingatkan sesuai tema tadi. Melalui Tabernakel Zion,
adalah tabernakel yang berdasarkan kasih karunia. Sehingga jalan itu terbuka. Mari kita rubah. Sebab yang mau dihadirkan adalah kerajaan. Dan surga untuk membangun itu dia berkunjung. Kerajaan surga adalah kasih, kuasa kebenaran. Dan salah satu misi kelahiran Sang Putra, saya seringkali membagikan. Karena sejak semula Tuhan bukan hanya mengasihi, dia jatuh cinta. Dan dia rindu ketemu dengan makhluk yang dia kasih. Itulah sebabnya dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, betapa aku rindu mengumpulkan kau seperti induk ayam mengumpulkan anaknya. Tapi engkau tidak mau. Dan itu diteguhkan oleh Yohanes. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Tetapi yang buat saya yang amazed, Tuhan tidak berhenti mencintai. Sekalipun dia ditolak berkali-kali. Aneh. Dan penolakan Israel membuat kita para goyim justru menemukan jalan. Natal, saya ajak untuk kita merubah. Tolong di suaranya. Tes, oke. Natal, saya ingin mengajak kita merubah bahwa surga itu telah hadir. Mazmur 24. Masih ingat? Terangkatlah pintu gerbang. Pintu yang sudah berabad-abad. Apa yang membuat tabernakel Sinai tidak menyelesaikan persoalan? Karena pintunya nggak terbuka. Kenapa nggak bisa terbuka? Karena belum ada penebusan. Tuntutan surga itu belum tergenapi. Ibrani mengatakan jalan masuk belum terbuka. Ada tirai. Makanya waktu Yesus mati, tirai itu terbuka. Nah, dampak dari jalan itu terbuka. Kita yang hidup di bumi ini mendapatkan, memiliki harapan. Sebab surga boleh hadir. Surga bukan sekedar sebuah konsep. Surga itu satu kekuatan energi kehidupan. Karena dari tahta raja itu mengalir. From the mercy seat. Energi kehidupan. Sehingga yang lemah berkata aku kuat. Yang sakit sembuh. Yang mati hidup. This is a power of life. From heaven. Mari kita rubah cara kita melihat what is the gospel is. This is a kingdom. Dan untuk menyambutnya, apa syaratnya? Perubahan pola pikir. Itu yang namanya bertobatlah. Pertobatan bukan sekedar menyesal dari kesalahan. Pertobatan adalah merubah cara berpikir. Sehingga kita boleh mampu dan alignment untuk menyambut kedatangan, kehadiran kerajaan surga. Amin. Mari kita lihat jalan ke surga itu terbuka. Mari kita merubah cara hidup kita. Sehingga gospel tidak dihadirkan hanya untuk memenuhi kebutuhan. Injil dihadirkan supaya kita menyambut dan menyiapkan diri untuk menerima kehadiran kerajaan surga. Tuhan berkata kebutuhan itu penting dan Tuhan bukan
Tuhan tidak mengabaikan. Tetapi itu bukan hakikat dan tujuan. Apa yang kau makan, apa yang kau makan, apa yang kau minum. Tetapi carilah dahulu kerajaan surga. Saya khawatir ada sebuah perubahan fokus. Saya khawatir dari minggu ke minggu berita itu adalah tentang kebutuhan demi kebutuhan. Tuhan berkata, kebutuhanmu aku peduli, nak. Sampai dia berkata, Bapa yang jahat aja, dia tidak mungkin memberi batu kalau anaknya minta roti. Tetapi yang aku minta, biarlah kau buka hati dan pikiran. Sebab aku mau menghadirkan kerajaan melalui putraku. Dialah pintu, dialah portal ke surga. Amin. Dan mari kita sambung. Apa yang dibutuhkan? Kita perlu belajar bagaimana bertemu dengan Raja. Dan hidup sebagai anak Raja. Sebab kita boleh datang kepada Bapa. Itu pintu masuknya. Anda gak perlu bawa apa-apa. Bahkan kita tidak perlu kudus. Sebab itulah pintu starting point. By and with grace. Tetapi kita gak bisa datang kepada Raja tanpa membawa persembahan dan jubah kekudusan. You are called being the sons of kingdom. Mari kita bangkit berdiri. Fall on your knees. Lihat ke atas. Dia akan datang sekali lagi. Biarlah kita berimajinasi. Ada raja yang dari alam yang tidak kasat mata, tapi dia ingin hadir di realita kasat mata itu. Kita nggak bisa menangkap dengan mata jasmani, tapi kita bisa menangkap dengan roh kita. Ketika kita melahir dalam roh, Tuhan berkata, engkau akan melihat kerajaan surga itu. Di mana itu? Engkau akan rasakan di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Dan perjumpaan pertama engkau akan lihat kasihnya seperti Bapa yang menerima kita apa adanya. Tetapi dia akan berlanjut mengajar kita sebuah kebenaran demi kebenaran. Dan kita akan juga mengalami kuasanya. Mari kita ambil, sebab kita adalah anak. Seorang anak akan menerima apa yang Tuhan Bapa sediakan.
Mintalah dengan iman. Oh, saudara boleh berdoa di secara pribadi. Ambil apa yang tersedia. Yesus berkata, jangan takut hai kawanan kecil, sebab Bapamu berkenan memberi kerajaan kepadamu. Oh, Yesama kura patamu Bapa. Oh, Rama sekerele kura patama Rama sagalama. Oh, Rama sekerele kura masakerele kura patama. Oh, Rama sekerele kura masakerele kura. Oh, Rama sekerele kura Bapa. Oh, urapan itu membebaskan ikatan-ikatan. Oh, Rama sekerele. Saudara bisa berbahasa roh, sembah Dia. Erakalo masakerele kura Bapa. Oh, Rama sekerele kura Bapa. Dialah berkat-Mu, kasih sayang-Mu, anugerah-Mu turun atas kami semua. Malam ini baik yang onsite maupun yang online, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan, silakan duduk.